Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ingrita Martanti dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 20080706051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghafalkan ayat Al-Quran guna memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Nur Khairi. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pendidikan. Pada ayat ini terdapat dalam surah Al-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yakni kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan jin dan manusia, agar penciptaan mereka tidak sia-sia. Pengertian ibadah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan turunan ritual, karena jin dan manusia tidak menghabiskan waktu mereka dalam pelaksanaan ibadah ritual. Allah juga mewajibkan mereka melakukan hal-hal ibadah yang lain. Seperti contoh salah satunya adalah Allah mewajibkan manusia untuk beribadah dengan cara menuntut ilmu sebagai pendidikan atas dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ayat yang mengenai tentang matematika. Terdapat pada surah Al-Qadr ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berdasarkan pada tafsir Al-Misbah ayat ketiga tentang ayat ini menerangkan tentang kemuliaan. Ini berarti bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Malam tersebut menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan dengan wahyu yang beliau terima. Ada juga yang memahami kemuliaan tersebut dalam kaitannya dengan ibadah, dalam arti bahwa ibadah saat malam tersebut mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran-ganjaran tersendiri. Dalam Al-Quran disebutkan sejumlah angka-angka, diantaranya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 30, 40, 80, 100, 200, 1000, 2000, dan 10.000 hingga 100.000. Penyebutan angka-angka ini bukan asal disebutkan, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya masih dalam pembahasan ayat mengenai matematika. Yang kedua yaitu pada surah Al-Fajr ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watr, yang artinya demi yang genap dan yang ganjil. Pada surah ini, kata genap dipahami oleh sementara ulama dalam arti sholat yang genap rakaatnya yaitu subuh dan yang ganjil yaitu maghrib. Atau yang genap adalah pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan yang ganjil adalah pintu-pintu neraka yang jumlahnya ada 7. Ada juga yang memahami secara umum hingga yang genap adalah seluruh makhluk karena semua makhluk diciptakan Allah berpasang-pasangan. Dan dalam perspektif matematika, ayat di atas menyebutkan mengenai sifat-sifat dalam matematika, yaitu sifat matematika ganjil dan genap. Selanjutnya yaitu surah yang berkaitan mengenai fisika. Pada surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-shafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq.
yang artinya pada ayat 16, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Pada ayat 17, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Pada ayat 18, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Dan pada ayat 19, sesungguhnya kalian melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dalam ayat ini menjelaskan tentang di tempat ini Allah bersumpah dengan tanda-tanda alam. Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja yang merupakan sisa-sisa cahaya matahari dan sebagai pembuka malam. Selanjutnya yaitu ayat yang berkaitan mengenai TI atau teknologi informasi. Yang pertama pada surah Yasin pada ayat 41 sampai dengan ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqnahum min mithlihi ma yarkabun. Yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Ayat tersebut menguraikan kekuasaan Allah yang mengingatkan manusia tentang leluhurnya yang diselamatkan di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang juga memberikan kepadanya pengetahuan tentang cara pembuatan perahu hingga dapat digunakan. Kemudian dalam ayat 42 Allah juga menerangkan mengenai informasi aneka alat transportasi yang dapat digunakan manusia, sehingga informasi Allah itu dapat kita lihat dan rasakan saat ini. Saat ini kita menggunakan alat-alat kendaraan yang kita kendarai. Selanjutnya masih dengan ayat yang berkaitan dengan teknologi informasi, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan seruan untuk menuntut ilmu, seperti halnya ilmu teknologi informasi. Umat manusia diwajibkan mencari ilmu dari buayan hingga ke tiang lahat. Selama hidup, manusia tidak dibenarkan untuk bermalas-malasan dan tidak mencari ilmu. Seperti halnya gigi untuk mencari ilmu mengenai teknologi informasi hingga mampu menciptakan teknologi modern terkini yang bermanfaat menunjang kehidupan manusia hingga generasi selanjutnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan baik dalam pembacaan ayat Al-Quran ataupun penafsirannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon bimbingannya serta masukannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.